Kontroversi masyarakat dan pemerintah mengenai konversi gas ke kompor induksi. Pemerintah memastikan program konversi LPG 3 kg menjadi kompor listrik tidak akan dilakukan pada tahun ini. Sebelum kebijakan itu dilakukan, pemerintah akan terlebih dulu membahas detail bersama dengan parlemen. Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, menjelaskan pemerintah memantau dan menghargai masukan masyarakat dan memonitor berita media terkait rencana konversi. Program konversi ini, kata dia, juga harus mendapatkan persetujuan dari DPR RI. Dapat saya sampaikan, pemerintah belum memutuskan terkait program konversi LPG 3 kg menjadi kompor listrik. Program ini tidak diberlakukan tahun 2022. Pembahasan anggaran dengan DPR belum dibicarakan dan tentunya belum disetujui, kata Airlangga dalam konferensi pers. Program konversi lanjut dia masih dalam tahap uji coba atau prototipe di 2 kota dengan jumlah yang kecil, yakni 2.000 kompor dari total rencana uji coba 300.000 kompor listrik yang disiapkan untuk uji coba. Baru prototipe di Bali dan Solo. Hasil uji coba, evaluasi dan perbaikan pemerintah akan menghitung dengan cermat biaya dan risiko, serta mensosialisasikan kepada masyarakat sebelum diberlakukan, ungkap Airlangga. Sementara itu, Mulyanto, anggota Komisi 7 DPR RI, menjelaskan selama ini di Komisi 7 pembahasan soal kompor listrik bersama mitra terkait baru sebatas rencana uji coba. PLN rencananya akan membagikan 300.000 kompor induksi ke masyarakat dalam rangka menyerap surplus listrik yang diderita perusahaan plat merah tersebut. Karena kelebihan strom itu harus dibayar PLN, baik dipakai atau tidak oleh mereka. Kondisi ini tentu menekan kinerja keuangan PLN. Mulyanto menambahkan, sesuai tujuannya, uji coba kompor induksi ini bersifat sukarela bagi masyarakat yang berminat untuk berpartisipasi. Tidak ada paksaan dan tidak ada penghentian subsidi gas melon LPG 3 kg. PLN menjamin bahwa penggunaan kompor induksi tersebut akan lebih murah atau paling tidak sama dibandingkan dengan biaya penggunaan energi sebelumnya. Jadi tidak ada rencana penarikan gas melon LPG 3 kg dari masyarakat oleh PLN, ungkap Mulyanto. Dia menganjurkan sebaiknya pemerintah melakukan sosialisasi program penggunaan kompor listrik ini lebih baik lagi. Tujuannya agar masyarakat terdorong secara sukarela menggunakan kompor listrik. Menurutnya, merasa sosialisasi pemerintah terkait program ini masih kurang. Akibatnya banyak isu tidak benar yang beredar di masyarakat. Salah satunya isu tentang program pengadaan kompor listrik ini bertujuan menghapus gas melon 3 kg. Berkembangnya isu seperti ini tentu membuat masyarakat resah. Karena tidak semua masyarakat siap beralih menggunakan kompor gas ke kompor listrik. Masyarakat masih berpikir penggunaan kompor listrik lebih mahal daripada kompor gas, kata Mulyanto. Untuk diketahui, kompor induksi ini rencananya terdiri dari 2 tungku. Masing-masing tungku membutuhkan daya 800 watt. Jadi untuk satu kompor induksi memerlukan daya sebesar 1600 watt. Untuk itu peningkatan daya jadi salah satu syarat untuk menggunakan kompor listrik. Namun pemerintah dan PLN kompak menyatakan nantinya akan dipasang alat khusus di meteran sehingga dalam sistem PLN nanti terbaca bahwa listrik yang dikonsumsi ditujukan untuk penggunaan kompor listrik dan itulah yang mendapatkan subsidi dari pemerintah. Uji coba konversi kompor LPG ke kompor listrik dinilai akan semakin membebani masyarakat miskin. Hal ini tak ubahnya memindahkan beban berat yang dipikul PT PLN, Persero,
akibat oversupply listrik yang terjadi selama ini ke masyarakat miskin. Saya kira benar PLN mengalihkan beban oversupply ke konsumen, bukan ke Independent Power Producer, IPP. Harusnya ini ditanggung bersama PLN dan IPP, ujar pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada, Fahmi Radi. Sebagai informasi, dalam kontrak jual beli listrik dengan pengembang swasta atau IPP, ada yang disebut dengan skema take or pay. Dalam skema ini, maka PLN harus mengambil pasokan listrik dari pembangkit listrik sesuai jumlah yang disepakati. Jika tidak diambil, maka PLN akan membayar penalti. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah mendorong peningkatan konsumsi listrik di tanah air. Salah satu upayanya adalah dengan mendorong program kompor listrik dan juga kendaraan listrik. Dengan demikian, maka penggunaan listrik otomatis akan semakin tinggi dan mengurangi beban oversupply PLN yang terjadi selama ini. Oversupply itu kan pembelian dari IPP ya, dan jumlahnya cukup besar sekitar 7 gigawatt per tahun, dipakai atau tidak dipakai. Memang ada perjanjian sebelumnya bahwa PLN harus membeli dari IPP itu, sehingga ini kondisinya jadi oversupply, lanjut Fahmi. Menurut Fahmi, agar beban PLN tidak beralih ke masyarakat, seperti penggunaan kompor induksi misalnya, ada baiknya jika PLN melakukan renegosiasi dengan IPP. Di sisi lain, IPP juga tentunya akan memahami kondisi yang terjadi saat ini, di mana demand penggunaan listrik masih rendah. Ini harusnya bisa direnegosiasi lagi untuk mengubah perjanjian agar PLN bisa membayar untuk yang dipakai saja, sementara yang tidak dipakai atau masih oversupply bisa ditanggung bersama. Itu harus negosiasi ulang, dan IPP harus memahami juga, lanjut dia. Fahmi mengungkapkan, cara yang dilakukan PLN saat ini dirasa kurang tepat dengan mendorong penggunaan kompor listrik. Hal ini semakin mengkhawatirkan jika daya listrik untuk penggunaan kompor listrik dinaikkan dari 450 VA menjadi 1300 VA. Itulah masalahnya, PLN tidak melakukan negosiasi ulang, tapi mencari cara agar bisa mengurangi oversupply tadi dengan menggunakan kompor listrik. Bahkan PLN bakal menaikkan daya 450 VA menjadi 900 VA, jelas dia. Fahmi mengungkapkan, dalam mendorong penggunaan kompor listrik itu tidak semudah yang dibayangkan, dan serta-merta bisa mengurangi masalah oversupply listrik. Konsumen harus menaikkan daya dan menahan kelebihan beban. Saya rasa kebijakan ini kurang pas ya, dengan kompor listrik juga butuh waktu untuk mengatasi oversupply, tidak serta-merta, tegas dia.